Oke teman-teman, ini juga bagus sekali buat ikan flashing karena biasanya. Oke teman-teman pecinta koi dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan juga koi-koinya yang sehat juga ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang musim dingin seperti sekarang ini, tepatnya di bulan Juli. Anginnya sangat kencang dan kalau pagi-pagi itu biasanya sangat dingin sekali suasananya teman-teman. Nah, tentunya hal seperti ini juga berpengaruh pada air di kolam koi kita. Jadi dengan penurunan temperatur atau yang suhunya langsung ngedrop seperti ini juga akan berpengaruh kepada kondisi fisik ikan koi kita. Nah, seiring dengan kondisi koi kita yang kondisi fisiknya maksud saya itu agak ngedrop, pasti dia akan berpengaruh juga pada kesehatannya. Nah, di situasi seperti ini sering sekali kita temukan koi itu biasanya kedinginan ya, dengan ciri-ciri siripnya menutup dan dia biasanya diam di bawah. Nah, kalau kondisinya seperti itu saja, itu sangat gampang sekali teman-teman, segera diangkat dan kemudian kita masukkan ke dalam sebuah bak karantina, cukup dengan garam, heater, pastikan heaternya di 32 derajat. Nah, kemudian aeratornya yang kencang atau dibesarin. Nah, dibiarkan saja seperti itu, kondisinya diatur suhu airnya 32 derajat. Biasanya dalam 2-3 hari dia akan sudah mulai sehat kembali. Nah, untuk kasus di koi saya kali ini adalah saya memiliki ikan soa yang kondisinya menurun. Kemungkinan ini stres juga karena dingin ya. Dan di bagian belakang, tepatnya di pangkal ekor itu terlihat memerah teman-teman. Jadi seperti ini, seperti di video ini kelihatan sekali dia memerah, dan juga di pangkal perut belakang bagian bawah itu terlihat memerah. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri ikan stres atau karena fisiknya juga ngedrop, dia pasti akan mulai terserang penyakit dia teman-teman. Nah, kalau kondisi seperti ini kita biarkan juga pasti akan berbahaya teman-teman. Ini juga bisa jadi cikal bakal dari bakteri Aeromonas. Dan ini juga salah satu ikan kesayangan saya. Ini sebuah ikan kuaku ya. Ini juga pergerakannya atau kelincahnya kurang hari ini. Jadi setelah saya cek, itu tadi di pupil matanya kelihatan agak buram salah satunya. Nah, ada perbedaan antara kanan dan kiri teman-teman setelah saya cek tadi, dan kemungkinan juga ini karena faktor air yang kualitasnya mulai menurun, karena saya agak jarang ya kuras chamber. Seingat saya 6 bulan terakhir ini udah nggak pernah kuras chamber, sementara dikasih pakan agak banyak. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, biasanya dia akan mulai mengalami ketidakstabilan itu ketika diserang musim dingin. Kalau musimnya biasa aja, itu biasanya saya biarin juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, kali ini karena ada musim dingin dan kemudian kualitas airnya agak di bawah standar, dia pasti ada kemungkinan terserang penyakit seperti ini. Nah, jadi untuk penanganannya teman-teman, saya biasa menggunakan 2 obat ini. Jadi FMG dan Aerosil namanya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman memiliki 2 obat ini. Kalau sepanjang pengalaman saya hanya memakai 2 obat ini. Sebelumnya memang pernah saya memakai beberapa obat, cuman kurang efektif ya teman-teman. Jadi Aerosil ini adalah obat yang untuk anti Aeromonas, dan kemudian yang ini adalah khusus dia untuk di jamur dan fluk atau protozoa dan hal-hal seperti itu. Ini juga bisa untuk ikan flashing teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya ikan flashing tapi setelah dicek tidak ada kutu, nah kemungkinan itu seperti fluk atau protozoa atau mikroorganisme kecil yang mengganggu dia di bagian badan dan insang. Jadi dia merasa gatal. Ini juga sangat aman sekali digunakan.
Nah, kalau untuk harga di pasaran obat ini lumayan mahal harganya teman-teman. Kalau menurut saya ini di kisaran 90 sampai 100 ribuan satunya, jadi dua ini sekitar 180 sampai 200 ribu. Tapi worth it sekali teman-teman kalau beli obat ini yang punya ikan koi khususnya. Jadi dua obat ini aja sudah cukup buat saya yang untuk di kolam indoor ya. Jadi kasus-kasus yang saya temui bisa ditangani dengan obat ini. Kecuali kutu ya teman-teman. Kalau kutu itu saya belum pernah punya kasus ikan seperti itu. Kemungkinan itu di kolam outdoor atau yang sering kena hujan. Nah, jadi untuk penanganannya seperti biasa teman-teman, kita siapkan bak karantina, kemudian aerasi dan siapkan heater ya, jadi untuk kestabilan suhunya. Jadi saya sarankan teman-teman siapkan bak karantinanya dulu, hidupkan aerasi dan heater. Kemudian setelah 10 menit dia airnya mulai penuh dengan oksigen yang dari sistem aerasinya, dan kemudian mulai menghangat airnya, baru kita masukkan ikan. Oke, untuk takarannya sendiri teman-teman, ini adalah bak 130 liter, kurang lebih ya segitu ukurannya. Jadi saya isi air sepertiga, karena tadi obat ini dosisnya adalah 2 ml per 100 liter. Jadi untuk air segini 30 sampai 40 liter itu cukup dengan 1 ml saja. Atau kurang juga nggak apa-apa. Jadi itu lebih baik kurang teman-teman daripada kelebihan dosis. Yang penting dia penanganannya cepat, itu sudah baik sekali buat ikan koi, ketimbang dia lambat terus kemudian kondisinya udah ngedrop tapi dihajar dengan obat yang berlebihan. Nah, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi seperti kita aja yang sakit, kemudian kondisi kita lemah dan dikasih obat yang berlebihan. Nah, itu obat yang berlebihan itu akan bersifat racun teman-teman. Oke, jadi untuk di hari pertama kita berikan dua-duanya teman-teman, jadi FMG dan aerosil. Jadi ingat dosisnya, untuk air segini ya sepertiga dari ukuran bak 130 liter itu dikasih dosis di bawah 1 ml atau bisa juga setengah mililiter ya. Oke, jadi untuk di kolamnya sendiri teman-teman, karena tadi juga ada ikan yang kurang sehat dan juga untuk pencegahan ikan-ikan yang lainnya, jadi saya berikan juga obat keduanya. Ini saya lupa ini takarannya berapa, yang jelas ini kolam saya kurang lebih setengah ton teman-teman, jadi 500 liter kurang lebih 550. Ini keduanya saya pakai tutupnya. Jadi sebelum-sebelumnya saya juga pernah pakai ini setengah dari tutupnya. Jadi setengah dari tutup kuning ini kedua obat FMG dan aerosil. Jadi untuk pencegahan dan juga untuk ikan yang tadi yang saya temukan kurang sehat di kolamnya. Oke, jadi karena pengobatannya juga dilakukan di kolam, jadi seperti biasa ikan juga harus dipuasakan, karena obat ini pasti akan mempengaruhi kolam biologis kita, chamber biologis kita. Jadi bakteri penitrifikasi pasti akan banyak yang mati dan berkurang teman-teman. Jadi pastikan jangan kasih pakan, karena nanti akan amoniaknya akan tinggi otomatis. Jadi karena bakteri penitrifikasinya berkurang, kalian kasih pakan, nanti amoniaknya akan naik dan tidak terkontrol. Nah, ini juga akan berbahaya buat ikan koi. Jadi hal-hal dasar seperti itu juga harus dikuasai kalau kita hobi dalam ikan koi khususnya ya. Oke, ini dia keadaannya setelah hari kedua teman-teman. Jadi setelah 24 jam ini saya cek sudah mulai bersih dan berkurang. Jadi sangat aman sekali. Jadi terbukti obat ini juga sudah sangat manjur. Ini di ke sebelah kiri dan sebelah kanannya juga sudah mulai putih kembali ya. Tapi ini kondisi seperti ini saya belum sarankan untuk masuk kolam. Jadi biarkan dulu. Nanti akan ada pengobatan lagi. Oke,
Oke teman-teman, ini dia kondisinya di hari ketiga. Jadi di hari ketiga sudah bersih ya, sampai di atasnya pun sudah mulai putih dan bersih, dan tadi saya cek pergerakannya juga sudah mulai kuat ikannya. Nah, di hari ketiga ini seperti saya sampaikan di awal, setelah 48 jam berarti 2 hari ya teman-teman. Di hari ketiga ini kita kasih obat lagi setengah mililiter lagi. Ini di hari ketiga, saya ulangi biar jelas. Di hari ketiga kita kasih obat lagi setengah mililiter, tapi khusus untuk aerosolnya aja, karena kasus ini lebih cenderung ke arah aeromonas. Jadi untuk pencegahannya kita berikan obat ini sekali lagi. Dan di hari ketiga ini saya akan matikan heater teman-teman. Jadi pergerakan ikan juga tadi sudah mulai sehat dan kuat. Kita matikan heater biar dia terbiasa dengan kondisi tanpa penghangatan, dan kemudian di hari keempat nanti sudah kita akan masukkan ke kolam. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sudah saya jelaskan sekali step by stepnya, sudah sangat jelas. Kalau teman-teman menyimak dari awal pasti sudah mengerti. Jadi dari hari pertama, hari kedua, dan kondisi ikan di hari ketiga, setelah ikan udah mulai sembuh, jadi apa yang harus dilakukan sebelum kembali melepaskan ikan ke dalam kolam. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, nanti biar tidak ketinggalan update-update terbaru tentang dunia koi. Nanti di sana saya akan berbagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.